Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balad Bom Channel. Kali ini saya kedatangan tamu, sekaligus produsernya Balad Bom Channel. Dan hari ini atau malam ini saya akan berbincang-bincang tentang misteri yang pernah dialami oleh Bapak produser kita. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ruas aing bener-bener ngalamun euy. Halo selamat malam. Mas Enda, saya di sini mohon izin gitu kan, tapi kudu izin bener tuh. Betul. Izin karena Anda sebagai apanya? Sebagai host harus dihormati sama saya. Pemilik rumah nih. Pemilik rumah ceritana. Gitu kan, tapi saya harus minta izin. Betul. Nah, saya pengen bercerita tentang hal misteri Yang perjalanan Bapak, yang pernah dialami oleh saya ya. Kurang lebih dulu itu tahun berapa ya, kalau nggak salah tahun 2020 lah. Berarti udah 4 tahun ke belakang. Iya. Oke. 2020 saya tuh dulu pernah katakanlah menjajaki jalan mulai dari ke arah Garut ya. Ke arah Garut dulu tuh berangkat, sebetulnya tidak ada tujuan untuk ke Sancang. Tidak tujuan. Sebetulnya untuk tujuan saya tuh sebenarnya ke Santolo ya. Santolo masih Garut juga kan ya? Garut juga ya. Santolo tuh ada Sayanggelang yang namanya Sayanggelang. Nah dari situ karena ada saya bukan konsep ya, target gitu kan. Target tujuan saya itu ingin bener sih di Sancang tuh ada apa sih sebenarnya, seperti itu. Karena ngobrol-ngobrol sama orang Garut tuh dulu itu saya teh ngobrol, Pak kalau mau ke Sancang mah jangan tanggung Sancang sampai Sancang 9 aja. Ya saya pengen tahu di mana Sancang gitu kan. Saya sebetulnya udah mendengar bahwa cerita Sancang teh banyak mistisnya gitu. Tapi kan saya orangnya penasaran. Sebetulnya saya penakut, tapi penasaran. Pengen tahu ada apa. Betul. Gitu. Nah, nggak langsung waktu itu enggak. Saya menginap dulu di Santolo tuh, saya nggak apa ya namanya. Di Santolo lah. Saya nginep semalam itu. Paginya saya udah kemas-kemas, langsung merencanakan untuk berangkat ke sana. Ke Sancang itu. Ke Sancang. Jauh sih sebenarnya dari sana tuh. Hampir 4 jam ya kalau nggak salah ya. Tempat lokasi. Belum lokasinya itu. Belum. Baru mukanya aja. Kan mau masuk ke Sancang tuh ada gambar singa ya, bukan gambar apa namanya, patung singa tuh. Singa kayak gapu. Oh. Kalau ya mah pintu masuk ke Sancang. Pintu masuk Sancang 9 gitu kan, Sancang 6 sebagainya itu. Nah, terus saya di sana sebetulnya saya ajak orang sana. Kan nggak segawaya lah. Ya, berarti Bapak ngajak kuncen gitu ya? Bukan kuncen, dia ngasih tahu ke saya, Pak, kalau mau masuk ke sini ada kuncennya gitu lah. Pegang kunci lah. Ya. Ayo antar saya. Udah aja kata saya teh. Anda tuh ikut saya aja. Iya. Berapa hari, Pak? Ya paling nggak 2-3 hari nggak masalah, saya gitu kan. Iya. Nah dia langsung oke, mau berangkat gitu kan. Tapi dia tuh lihat orangnya kayak kurang semangat pertama tuh. Ya. Mungkin takut buru-buruan lah gitu ya. Ada duit. Terus ngomongnya gini kan, sih nggak tahu jalan nih kemana arah itu Sancang 9 tuh gitu kan. Nah terus dia ngomong ke saya tuh, wah ya ke sini nanya aja, udah antar aja sama kamu, saya gitu kan. Terang aja, kamu 2 hari berapa kerja tuh biasanya? Ya saya dagang gula, gitu kan. Saya masuk jualan gula gitu kan. Oh yang gula berapa sih keuntungan gula gitu kan? ya. Saya kan jangan merugikan orang kan. Ya, jangan mau merugikan orang lain. Jangan merugikan orang lain, dia kan punya keluarga. Betul. Punya anak istri kan, kalau saya diganggu sehari pun dia kan rugi. Terganggu ekonomi. Nah terus saya tanya berapa tuh sehari keuntungan dari gula gitu kan. Ya Pak, untungnya dia nggak mau ngomong besar ya. Kalau ngomong besar saya akan ajak karena saya pengen tahu gitu kan. Kebetulan saya itu lagi punya duit gitu.
Untungnya dia murah. Saya keuntungannya sehari itu 75.000. Cetek sekata gitu kan. Sekali itu berapa duit begitu kan. Saya di sana walaupun dia ngomong saya punya untung 200.000 itu saya akan bayar. Iya, karena saya duit, tapi dia murah. Saya tuh ada keuntungannya Pak, kadang 75, kadang 80, ya di bawah 100 lah senang. Udah, Anda saya bayar sehari 110 segitu. Wah, dia kan atau banget. Itu dia tuh si kumisnya baplang tuh dia tuh. Pakaiannya pakaian ya pakai luar lah gitu kan. Gitu. Nah, Pak, singkat kata nih ya, ceritanya Bapak udah sampai nih ke Sancang lah ceritanya. Di sana Bapak pertama nginjakin ke Sancang itu, apa yang Bapak rasakan? Memang rasa pas masuk ke Sancang, ke wilayah Sancang itu kan memang ada apa penduduknya ya. Ada penduduknya, tapi suasana aura mistis itu ada. Terasa banget. Pas kebetulan itu pas sore ya. Udah sore kira-kira jam berapa ya? Hampir jam 5 lebih lah. Karena udah duduk-dudukan gitu kan. Ya, kurang lebih jam 5 kalau nggak salah tuh. Suasana aura mistis itu udah ada. Ini Sancang gitu kan. Oh ini Sancang gitu. Nah terus saya bawa tuh ketemu buku ke apa namanya, si pegang kunci kuncen itu bukan cowok, cewek itu. Iya mak gitu lah. Mama. Ya Pak ini sudah datang nih gitu kan. Nggak bisa mobil loh, mobil jauh simpen. Berarti jalan kaki ke dalam. Jalan kaki. Kebetulan ada motor. Ada ojek lah gitu kan. Pak mau jalan atau mau gimana? Kalau motor ada nggak? Ya ada. Dia cari motor lu. Berarti ojek gunung lah, ojek gunung biasa bawa apa gitu kan. Motor itu paranjang pakai kayu tuh. Ini motor apa? Ya bawa kelapa. Oh pantesan. Sampai saya cium-ciuman. Nyeri cium-ciuman. Selalu dia kan mau didajok gitu kan. Kayu gitu. Ya udah nggak dibahas malah. Akhirnya saya singkat cerita sampailah. Datang ke rumah Kuncen itu. Ke rumah Kuncen. Itu rumahnya jauh banget gitu kan. Terus ada pohon-pohon rindang gitu. Saya datang, wah ini Kuncennya kata saya tuh. Udah gitu dia, ini masuk aja. Truk-truk isi itu ngetruknya kan, yang kata saya tuh. Terus pas yang nembak lantai, yang dia menyambut tuh bukan cowok, kok cewek gitu kan. Lihat ini mama lah gitu. Mama gitu, tapi sindir masih gimana gitu kan. Dia tuh masih namanya orang mungkin ya kalau katakan orang sakti ya, orang berilmu lah gitu kan. Kan kalau biasanya kalau mama di kita di daerah saya rempo lah gitu. Rempo gitu, tapi dia tuh jag cuma rambutnya aduh nggak karuan. Saya tuh sampai wah ini mak gitu sampai sadis lah. Dia tuh kayak cowok tuh. Pakai ali apa gitu kan. Si mana tarik lah gitunya. Si mana tarik. Terus pakai bahar tuh. Bahar. Wah. Saya pengen tuh baharnya saya dipinta cek hati gitu kan. Itu. Udah masuk katanya. Iya Ma makasih. Pas maghrib tuh. Maghrib sana. Iya. Pas maghrib ya gelap lah gitu kan. Maghrib. Tapi dia sholat juga sih. Iya. Saya kira tuh yang orang gitu kan biasanya jarang sholat ya, tapi dia sholat. Ya udah, setelah itu beres maghrib saya tanya gitu kan. Tapi itu nggak ke ini ya si abang, nggak ke roaming apa background. Apa namanya? Nanti tuh aing podoi beres sholat maghrib. Tapi bener lagi Pak, kita karena udah masuk segmen pertama, kita nanti masuk lagi ke segmen kedua untuk melanjutin cerita Bapak di Sancang ya. Oke, Balad Bom Channel dan kemana-mana masih di Balad Bom Channel. Balad Bom Channel. Oke, Balad Bom Channel, kita sudah masuk ke segmen kedua. Kita masih dalam acara Kismis, kisah misteri, yaitu narasumbernya langsung dari Bapak Produser. Silakan lanjut Pak. Nah, tadi tuh udah baru sampai ke si emaknya sholat maghrib. Nah, setelah itu apa lagi Pak ceritanya?
Setelah itu ceritanya si Man nanya-nanya kan, nanya dari mana gitu. Aya naon, meureun gitu. Aya naon, ujang teh aya naon cenah ka dieu teh gitu kan. Juga anu lesuh, capek, kumaha nu jadi galau. Ya mak karena orang ngeselempangan kan berhari-hari ya, meskipun gimana dipakai mobil kan capek berhari-hari. Tapi kentut masalah. No problem. No problem. Kan itu. Ya, Oke. Lanjut. Tah, siga aya masalah lalesu cenah kitu nya. Jika ada masalah lesu, cenah kumaha naon itu. Sok coba naon. Nah, saya kan gini, karena memang saya berangkatnya punya misi ya, misi pengen tahu sih Sancang ada apa di mana dan seperti apa. Mak, saya kesini tuh pengen tahu aja, pengen tahu di Sancang Serapan tuh ada apa sih, gitu kan. Pas di situ tuh ceritanya bukan ceritanya, sejarahnya dulu hilangnya Prabu Kian Sancang. Pas di situ, bukan di rumahnya, tapi di daerah itu gitu kan, lokasi itu. Di sini ada apa aja mah gitu kan. Ya besok aja lah, sekarang nggak mungkin, antar-antar, gitu kan. Ya makan di sini sebagai kuncen lah, sebagai penanggung jawab tiap tamu datang ke emak kan, ya mah di sini seperti itu penanggung jawab. Nah terus mak apa aja yang saya pengen yang mak akan berikan ke saya tentang di sini gitu kan. Ya di sini mak pertama jangan sompral, gitu kan, jangan ngomong kemana-mana. Terus yang kedua jangan pernah punya hati jelek, gitulah. Bersih lah gitu kan. Nah gitu. Nah udah itu ya banyak ngobrol kesana kemari tentang kehidupan segala macem lah. Itu mah tong dibahas lah ya. Itu mah rahasia perusahaan gitu kan. Ngebahas naon-naon mah. Ngebahas naon-naon. Intinya saya pengen tahu lah bahwa di Sancang teh, mah di sini teh mana wae sih yang biasa didatangi oleh makhluk manusia gitu kan. Anu aya pangabutuh. Mana wae ada Sancang 8, Sancang 7 dan Sancang sebagainya gitu. Oh banyak ya mak? Ya banyak. Kira-kira mah beres 3 hari enggak? Ya kalau disingkat mah beres, singkat kumaha mah mau bisa kabeh gitu. Ya udah, saya ingin menjajaki mah 3 hari di jatah saya di sini. Ya, semangat begitu jang. Masuklah perjalanan hari pertama nih. Masuk pertama besoknya kan? Besoknya saya bangun pagi. Justru pagi itu di sana tuh kebetulan kan di sebelah sana itu ada laut ya. Laut. Kan kalau di dekat laut tuh si itunya roaming. Si itunya kan ada apa? Sunset gitu atau apa? Kayak kan dekat laut mah kalau isu teh ada sinar-sinar sunrise gitu. Aduh, sejuk enak. Saya turun keluar, nunggu begini, tuh nunggu mah gitu kan. Sengaja tong subuh teuing cenah kan mah kaliwat heula gitu. Singkat cerita ngaliwat tuh masak tuh. Tapi si Ma itu di rumahnya sendiri, Pak? Ada tuh. Keluarga anak? Bukan keluarga, si Ma sendiri tapi ada anak cewek juga. Tapi dia nggak pernah mau ngobrol tuh. Ya, tapi ada sosoknya. Ada. Tapi dia nggak pernah ikut ngobrol. Iya, nggak interaktif. Terus saya tanya juga, cuman diem gitu. Ya saya nggak mau berlebihan lah nanya ya, karena takut dari saya ada apa gitu kan. Kok ini anak tapi nggak mau apa gitu kan, nggak mau ngobrol gitu kan, saya aneh gitu kan. Nah itulah. Kalau itu nggak saya gubris lah, silakan itu urusan mereka ya. Karena pura-pura nggak tahu. Nggak tahu, cuma diem aja. Pas dia makan, sehingga kita kasih makan ke saya. Cerita gini ya, itu ada keanehan, benar itu asli lah. Ya. Ini saya rasakan. Kan saya bawa anak buah juga, ada 2 orang. Kan saya suka humor nih. Dan sauna teh ke apa? Kayak kayu gitu, bukan ke boboko apa ya? Kayak lisung tapi kecil gitu ya. Naon nama ngaranna teh apalah karena mau sidung gitu kan. Cek aing teh anjing sebagai moal biasa ngusah kitu cek hadieu. Ya. Bukan di luar gelisah. Saya ngomong segini-gini. Sedangkan orang si emak kan katakan anaknya pasti makan ya.
Terus teman saya satu, jadi 4. Ada yang itu yang diajak saya orang sana. Mengantar Jadi 4, jadi 5-an kan? Nah, 5. Sanggup coba serang lagi mas, sebut kurang tanya hatanya. sampai 2 kepel ya berarti. Ya, etik lah pokoknya mah. Cuman lauknya ada ikan laut tapi kecil-kecil gitu kan, nggak tahu akhir apalah. Sama gitu, dinanos gitu sama teh gitu. Cek urang teh mau subuh ieu dasar gede kieu nyubuhan. Kumaha cek hate gitu kan. Subuh moal gitu kan. Moal subuh lah cek hate. Orang kalau ke anak buah saya kan ngomong. Mana ini moal subuh? Pak moal subuh gitu kan. Teu habis-habis lah pasti makan. Asli nih mah. Itu nasi yang segitu, sekecil. Tebeak. Untuk seorang tebeak-beak. Tebeak-beak nah. Malah sebel gitu. Bukan sebuah lagi. Saya udah ngambil ya, makan. Kok lihat masih ada. Ngambil, makan lagi. Sampai ke anak buah saya tuh bengong. Asli nih, makanya nanti kita ke sana nanti. Kita jejaki napak tilas lah. Napak tilas. Iya nanti. Aneh ya. Ini fakta kenyataan sayang. Yang saya alami belum pernah seumur hidup saya mendapatkan seperti itu. Bayangin nasi sedikit, kulimaan tebeak-beak. Aneh kan? Ini fakta enggak? Nanti kamu tahu sendiri lah nanti di sana. Napak tilas. Cek aing teh. Nanti beak wae. Ayo cenah. Kamu cek puasa ieu mah nya Sudah lah. Sudah mah geus beakeun Mak. Hei cenah. Ngomong gitu ke saya teh. Mantak nakan map kamari ngomong sama maghrib. Hiji ulah boga rasa hate goreng, ulah boga rasa hate menggusirkan sesuatu, dia mah ulah kitu, Ulah sompral. Eta buka buktikeun na. Bener ini bukti. Nasi nggak habis. Akhirnya saya minta ampun. Hampura. Abdi teh telah songong hate gitu kan. Kok si mah apaleun gitu nak. Itu nak. Singkat kata Bapak udah makan teh berangkat. Berangkat diajak saya udah maafin lah sama ya gua nggak apa-apa nah. Apa pelajaran? Kamu jangan seperti itu di sini. Kedepannya kalau ada yang jahat gimana ya Mas ya. Berangkat jalan kaki ya melewati kayu besar tuh bebatuan wah jalan kaki terus masih jauh kurang lebih sejam setengah bayangin aja jalan kaki sejam setengah bayangin nyampe lah kita di sana tuh ada semacam apa ya tajuk lah musola kayak musola gitu tapi bukan musola. Apa saung tempat istirahat gitu? Bukan, tapi katanya, ini apa, serem tuh. Tapi itunya si Cecita udah garam gitu lah. Gitu kan. Ini katanya udah pernah di sini dulu itu hilangnya Prabu Kian Santang waktu dikejar-kejar. Pas titik eta teh. Pas nebar. Si itu berapa hektar lah. Ada namanya yang dibikin apa? Gelang tuh? Bahar. Iya, yang dibikin apa namanya? Kaboa tuh, pohon kaboa tuh. Wah, negara. Hektaran lah. Di sana laut. Itu fakta nyata. Pas datang ke situ, auranya teh beda dewa. Beda kayak karasa gitu, tapi enggak karena siang ya, enggak lihat apa-apa, cuman lihat dataran hamparan kaboa aja. Hamparan kaboa luas di tengah hutan gitu kan. Di tengah hutan lihat kaboa itu. Akhirnya saya datang nanya, "Mak, ini apa?" "Iya, kaboa ini." "Mak, saya pengen gitu kan. Saya mau mengambil." "Jangan pakai sebegitu, harus gini-gini dulu." Ayah syarat lah macam tuh. Pak. Karena segmen kita udah masuk ke segmen kedua, nanti kita lanjut lagi di segmen ketiga. Jangan kemana-mana, Balad Bom Channel. Dah. Bom Channel. Ya, kita sudah masuk ke segmen terakhir yaitu segmen ketiga, masih berbincang di kisah misteri Bapak produser kita. Pak, tadi kan kita baru sampai erek nebang kaboa. Ya, kan cik si mana ulah. Setelah itu gimana lagi, Pak? Ya, saya sama anak buah saya sih cuman diem 1000 bahasa. Karena di sisi lain kan saya pengen gitu kan, karena anu ngaran dijieun bahar teh gitu. Karena ini pohon-pohon kaboa tuh yang ribuan pohon lah hamparannya. Ya saya Pak gimana Mak? Terus di sini gimana nanti gitu.
Si Ma tuh langsung duduk ya, langsung duduk di depan itu. Saung. Nah, duduk, ya kan? Duduk sini kan berempat nih, duduk sama yang tadi itu, duduk gini, si Ma nyenget menyan lah, apa gitu nggak tahu lah ya. Dia merenang pamitan gitu. Karena saya kan udah terjadi di rumah seperti itu, saya agak sedikit miris, sedikit takut kan. Nah, ya udah diam saya nurut sama si emak itu. Dia pas si emak itu ya, kan di hutan belantara ya, nggak ada keramaian, cuma ada burung guys, berapa gitu kan, cuma dengar suara burung, suara apa, nggak ada. Suka ada orang nggak ada. Kita aja berempat sama si Ma, satu berlima. Pas lagi ini menyengut itu ya, jabai-jabai nggak tahu lah, sampai naon tuh, kadang-kadang acan itu saya. Akhirnya kok yang aneh, tiba-tiba angin si itu siapa si namanya hamparan ke bawah itu, kada angin. Iya, padahal di sininya nggak ada. Itu kan aneh. Saya kan suka kaget. Saya gini sih ya. Saksi hidup masih ada sampai sekarang. Seperti gini. Ya kan, lihat kiri, lihat kanan gitu kan. Kok kenapa di hamparan ke bawahnya kayak ada angin? Begitu. Kok di sininya nggak ada? Itu kan aneh. Itu fakta nggak? Itu yang terjadi di sana. Iya, yang terjadi seperti itu. Nah, saya kan, luas akhirnya udah beres si Ma gitu ya. Si Ma gitu, tong kaget. Memang seperti ini. Ini gaib datang, tapi gaib kalau keluar nggak mungkin lah, karena tuh Anda tuh, kamu tuh belum tentu mampu kuat didatangi seperti itu, gaib seperti itu. Kalau kamu mampu ya saya mau datangi, jangan malah nggak mau lah ya, saya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau saya sih oke saja, tapi teman saya kan yang lain belum tentu. Kalau saya di orang lain yang di bawah saya, nah saya yang tanggung jawabnya. Kalau saya sih oke aja, nggak masalah. Nah seperti itu. Nah akhirnya saya pun diambil lah sama si Ma itu ke bawah itu. Bahkan ke rumah saya mau bawa ke bawah, tapi dibatasi nak. Emang dibatasi. Dibatasin kok semau gue. Enaknya. Udah kalau nggak salah saya kan nanyain lahir saya nih. Weton saya kan nanya, weton kamu apa? Minggu. Ya udah dikasih 5 pohon aja. 5 pohon dikasihnya tuh. Kadang-kadang kan cenah lamun kadinya mah kadang-kadang mana mah jatahna ngan sakieu. Ngan sakitu cenah Pak. Iya, tapi saya mah alhamdulillah ditanya lahir saya weton apa, ya saya kasih minggu, ya udah kasih 5 potong dibawa ke rumah, 5 potong. Itu udah. Nah, saya yang aneh itu aja. Begitu si Ma lagi angin badai. Iya, lagi apa bukan ya lagi jampe lah, apa pamit segala macam nggak tahu. Saya duduk belakang si Ma tuh kan, deket batu besar. Tiba-tiba hamparan si kabau itu bergetak semuanya. Kalau itu angin gitu Pak. Iya, kalau itu ada angin harusnya semua kan di belakangnya ada kayu kan, ada kayu-kayu rindang-rindang. Tapi lihat enggak kena. Nah itu yang saya aneh, itulah bisnis di Sancang itu. Itu saya baru hari ke-1. Saya tuh ada beberapa tempat, ada di Sodong namanya tuh. Kalau di Sodong di pinggir laut banget. Itu lebih ekstrim lagi. Itu. Tapi kalau mungkin dibicarakan di podcast ini nggak akan beres ya Pak ya. Nanti kita lanjut lagi ke episode selanjutnya gitu. Nah jadi buat Balad Bom Channel yang di luar Jawa Barat, memang Jawa Barat itu terkenal dengan mistisnya, terkenal dengan kentalnya kebudayaan. Mungkin di semua daerah juga ada kebudayaan dan mistisnya juga ya Pak. Cuman memang yang paling terkenal itu Jawa Barat gitu, karena Jawa Barat tuh banyak arca, banyak patilasan gitu ya Pak ya. Dulu Karun lah begitu. Bekas orang tua kita dulu gitu. Sebetulnya itu mah tidak terlalu mistis ya. Cuman ngelihat gemuruhnya hamparan ke bawah aja. Ya tapi kan kalau untuk orang awam seperti saya, wah mistis. Bahkan teman saya yang di bawah tuh langsung minggir ke semuanya ke sini gitu. Rewas. Yang lebih mistisnya lagi di Sodong namanya.
di Sancang, sama di Sancang tuh namanya Sodong Dekat Laut. Lebih sadis banget. Saya pernah merasakan sendiri. Nah, gitu Balat. Jadi ini hanya sepenggal kisah dari produser kami. Waktu beliau napak tilas atau menjejakkan kaki ke daerah-daerah mistis. Nah, nanti kita akan lanjut lagi bercerita di episode selanjutnya, gitu ya Pak? Iya. Siap lah. Okay. Berbagi pengalaman. Tapi ini pengalamannya bukan karangan, ini fakta saya. Ini yang dialami langsung oleh Bapak. Dari Sancang tuh ada 3 tempat, 4 tempat ya. Terus ke Surade, di Surade ke Ujung Genteng, di sana ada Tanah Hejo, saya kunjungi tengah malam. Langsung dari sana ke Cikotok Banten, lewat Sukabumi, lewat Pelabuhan Ratu, sampai laut lah ya, isi laut bukan laut, masih isi laut. Sampai di Cikotok, Banten, dan di sana beberapa hari langsung saya berangkat lagi ke Rangkas Bitung, ke Rangkas, ke Rangkas, apa tuh namanya? Tempat bodog di Banten kan? Cimande bukan Cimandenya. Mancak. Mancak terus ke itu, langsung ke Baduy. Terakhir di Baduy. Nah, jadi pasti nih Balat juga pasti penasaran dengan barusan Bapak bakal bercerita lagi. Iya, terakhir di Baduy saya tuh. Nanti kita bahas lagi, kita ulik lagi kisah perjalanan Bapak mendatangi daerah-daerah mistis. Jangan kemana-mana, masih di Balat Bom Channel. Dah.